Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kang Abu, mohon maaf nih, saya baru membuat videonya malam-malam dan mungkin tidak malam ini nih Pak Kang Abu menyimak video penjelasannya ya. Dan tadi juga mohon maaf eh, baru eh, rencana tadi ke Sumedang ya, rencana ke Sumedang tadi gagal karena motor saya mendadak tidak bisa dinyalakan. Jadi tadi didorong cukup jauh ya, dan kemudian akhirnya di step tadi. Nah, jadi sekarang saya memang berencana membuat untuk videonya, penjelasannya, supaya kamu memang bisa melihat dulu nih penjelasannya, untuk kemudian nanti sebelum saya ke sana lagi, saya sudah mempersiapkan yang berikutnya. Jadi artinya kalau misalnya dari kamu ada masukan ya, jadi saya bisa langsung melakukan perubahan pada gambar tersebut. Nah, mungkin untuk kedatangan besok, saya coba lihat nanti dari perubahan yang Kang Abu sampaikan. Kalau untuk pengukuran nanti saya bisa sesuaikan lagi waktunya dengan ketika misalnya Kang Abu sudah tidak ada masukan, baru saya kemudian fixkan dari sisi ukuran, kemudian mengukur ke sana Kang. Gitu ya. Jadi tetap akan ada diskusi yang memang face to face, langsung berhadapan, sehingga nanti Kang Abu lebih fix untuk memastikan bahwa desainnya sudah tepat gitu ya, untuk Kang Abu, untuk kemudian bisa saya buat gambar rencananya, gambar teknisnya ya, yang berupa denah lengkapnya serta tampakan potongan. Baik, saya langsung saja masuk ke gambar denah dulu ya. Mungkin sekaligus mengingatkan atau ya kembali mengingatkan Kang Abu seperti apa ya rencananya. Saya sekilas dulu menjelaskan. Jadi ini gambarnya memang belum tuntas, masih harus dikembangkan lebih jauh. Namun apa namanya, sambil menunggu perkembangan dari tampak yang nanti tentu Kang Abu pastikan apakah sudah setuju atau tidak. Nah, ini kemarin adanya sudah disesuaikan ya Kang Abu ya. Jadi artinya sudah sesuai dengan keinginan Kang Abu mengenai posisi maju mundur itu dihilangkan. Dan kemudian kalau untuk bagian yang keluar masuk, memang ini keluar masuknya seperti ini Kang Abu ya, posisinya itu untuk lebih memudahkan sirkulasi ya. Nah, sirkulasi ini memang saya menghindarkan posisi sirkulasi yang di daerah sini kan. Nah, saya tidak membuka di sini karena di sini ada 3 bukaan. Ya, di sini ada 3 bukaan yang saya khawatirkan nantinya ketika banyak orang, jadi di sini menjadi crowded ya. Walaupun itu crowdednya tidak seperti di jalan besar ya, tetapi memang di sini cukup banyak orang yang nanti bisa bertabrakan gitu ya. Nah, jadi saya menghindarkan itu dengan kemudian memposisikan pintu keluar masuk itu melalui tempat ini. Nah, kalau yang di sini dengan bagian ini kan tentu bukan untuk publik ya, jadi lebih banyak ke penghuni, sehingga tentu area ini di sini tentu tidak terlalu banyak orang yang berlalu lalang ya, kecuali ke dapur ya, begitu. Nah, itu seperti itu penempatan dari bukaan untuk masuk ke tiap ruangan, dibuat seperti itu. Dan kemudian kalau di bagian depan mungkin sudah oke ya, kalau gue juga sudah menyetujui bentuk seperti ini tangga dan sudah dimasukkan ke dalam bentuk 3D. Kemudian juga untuk bagian tangga juga di sini saya sudah infokan ke Kang Abu. Nah, paling yang di bagian dapur nih Kang Abu. Di bagian dapur ini seperti yang saya katakan, saya akan mengusulkan posisi meja dapur langsung di posisi sini Kang Abu. Walaupun dalam pekerjaan tahap pertama ini nanti mejanya belum dipindahkan ya Kang ya. Kecuali mungkin dapat rezeki baru Kang Abu bisa pindahkan. Nah, supaya apa? Kenapa kemudian dipasangkan meja di sini? Ini untuk memudahkan supaya nanti di sini jendelanya dapat dibuka sebagian, sehingga ketika misalnya di sini sedang berkumpul orang-orang, ini untuk pengeluaran makanan, minuman ini dapat lebih mudah melalui jendela. Jadi tanpa harus kemudian dibawa gitu ya ke arah teras misalnya begitu.
Nah, ini pun ketika saya mengembangkan gambar 3D, saya mendapat lagi bagaimana kalau misalnya di sini terasnya bukan teras untuk duduk-duduk, Kang Abu, tapi lebih kepada misalkan ada meja kecil gitu ya untuk meja ngopi, kalaupun saya mau meja makan yang tidak terlalu besar gitu ya, untuk sekedar sarapan pagi gitu, Kang Abu ya, sarapan pagi sebelum kerja misalnya, atau misalnya hari Minggu gitu makan di situ, atau misalnya ketika ada tamu datang gitu ya, teman-teman kamu misalnya, relasi Kang Abu datang ke tempat ini, tidak harus kemudian masuk ke area ruang keluarga gitu ya, ruang duduk, tapi memang di sini ada tempat makan yang posisinya berada di luar, dan itu tentu akan jauh lebih berbeda suasana, Kang. Nah, lalu di mana teras? Mungkin bukan berupa teras, tetapi lebih kepada tempat untuk duduk-duduk ya. Nah, bayangan saya tempat duduknya adalah di posisi di sini, kan, tempat duduk-duduknya. Jadi di sini bisa dipasang pohon. Sekarang juga sebetulnya sudah ada ya, Kang, ya, pohon. Mungkin nanti saya cek lagi pohonnya seperti apa, dan kemudian nanti akan disesuaikan. Jadi Kang Abu tidak perlu menebang-nebang pohon di sini, tapi tinggal ada penambahan misalnya perkerasan untuk kemudian dipasang tempat duduk ya. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu, Kang. Dan kemudian di bagian ya ini area ini karena permintaan Kang Abu tidak dulu dikerjakan, berarti ini saya tidak kerjakan. Nah, tetapi tentu bagian di sini ada penutupnya supaya orang ketika duduk di sini ini tidak langsung melihat ke arah area jemur ya. Karena bagian di sini walaupun kemudian ada pembatas, itu bukan berupa dinding yang masif, tetapi berupa rooster, sehingga udara masih bisa masuk keluar dari masing-masing area ya. Nah, ini masih bisa seperti itu. Dan kemudian di sini ada area yang bisa dipakai untuk penghijauan. Nah, di sini pun sebetulnya penghijauan tetap ada, ya, tetapi ada area tempat untuk santainya ya, duduk-duduk, mengganti area teras. Nah, itu untuk dananya, Kang. Jadi ada perubahan-perubahan sedikit. Dan mungkin nanti ketika saya terus mengembangkan gambar 3D-nya, ini akan ketemu lagi, oh ini bagusnya begini ya, ini bagusnya begini ya. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke Kang Abu dan kemudian diterapkan ke dalam gambar. Baik, kemudian kita masuk ke gambar 3D-nya, Kang. Nah, gambar 3D ini memang ada, kalau misalnya dikatakan keterbatasan, mungkin keterbatasan ya, Kang ya. Pertama dari sisi bentuk atap yang sudah ada ya, kemudian kemiringannya gitu. Nah, ini memang membatasi untuk pengembangan yang lebih jauh. Nah, di sini saya mencoba mengambil bentuk modern tropis, Kang. Modern tropis itu berarti bangunannya memang lebih terlihat lebih modern, tetapi masih bersifat tropis. Mohon maaf. Nah, bersifat tropis. Tropis itu artinya dia menyesuaikan, bangunannya menyesuaikan dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia. Nah, kondisi iklim Indonesia kan berarti hujan, ya kan, panas, begitu. Nah, ini dibuat supaya rumahnya memang kalau hujan tidak terlalu tempias, begitu ya, Kang, ya, ke teras. Walaupun ketika hujan angin beda ya, apalagi dengan kondisi bangunannya berada di atas seperti ini ya, dan kemudian area jalannya lebar, serta bagian depannya masih sudah ada bangunan ya, tapi kan tetap lebar gitu. Nah, jadi otomatis di sini anginnya akan cukup tinggi, akan cukup kencang untuk kemudian meniupkan air hujan masuk ke dalam teras. Nah, tetapi ini dibuat sedemikian rupa supaya memang jauh lebih ramah terhadap hujan, kan. Jadi aman begitu ya, rencananya ke arah situ. Dan modernnya seperti apa? Tentu saja dari tampilan-tampilan pintu dan jendela, Kang. Ya, pintu jendelanya tidak seperti bangunan-bangunan lama ya. Atau misalnya kalau misalnya mohon maaf yang sekarang dipakai Kang Abu, nah itu diganti dengan model yang lebih baru, Kang, modelnya. Nah, kita mulai dari bawah, Kang ya. Nah, ini untuk versi ini diabaikan dulu karena saya harus cek lagi, Kang,
posisi ketinggian yang bagian ini, dengan bagian jalan. Ya, itu berapa senti perbedaannya yang dari bagian tempat mobil sama ini. Itu saya harus cek lagi. Karena kalau yang dari bagian ini ke arah sini, itu sudah saya cek memang ketinggiannya di 2,2 ya. Gitu. Dan kemudian tangga yang terbentuk, seperti saya katakan, tangga yang terbentuk seperti ini kan akhirnya. Dan memang harus mengarah ke arah bagian dalam. Ini pintu garasinya juga saya usulkan dirubah ya Kang ya. Tapi tentu perubahannya nggak harus hari itu juga ya Kang ya, tahap pertama. Tapi bisa tahap kedua juga. Nah, kita seperti ini Kang. Jadi memang masuk ke bagian tanah yang di bagian ini. Ya, diurungkan untuk itu untuk membuat tangganya memang lebih nyaman Kang. Jadi artinya ketika naik itu tidak terlalu capek ya Kang ya. Tapi mungkin untuk ukuran orang tua yang misalnya 70 ke atas tentu naik tangga sebanyak ini juga memang akan capek kan. Tetapi setidaknya orang-orang yang memang nantinya melewati ini seumuran Kang Abu tentu tidak terlalu masalah dengan banyaknya tangga atau tingginya tangga yang seperti ini. Kalau tangganya sih memang tingginya saya ambil yang masih normal di 20 cm. Nah, tetapi itu tidak terlalu membuat capek nantinya Kang. Ya, ini seperti ini. Nah, ini di bagian ini karena kan di sini sebetulnya ada tembok yang ini. Tetap ketika mau naik ke tangga ini tetap dari bagian dalam ke arah sini Kang, ke atas. Dari luar. Kecuali juga Kang. Misalnya Kang Abu mau orang itu dari sini juga bisa misalnya. Dari sini juga bisa. Nah, itu bisa saja seperti itu Kang. Jadi artinya nanti dapat saja di bagian sini dijadikan juga tempat pagar untuk hanya untuk keperluan orang saja ya. Jadi bisa saja nanti misalkan saya usulkan di sini gerbangnya misalnya seperti ini. Ini yang sederhana dulu ya, oret-oretannya Kang. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini pintu gerbang yang dapat dibuka hanya untuk orang saja. Tapi untuk mobil dia tetap digeser ke arah luar. Ya, jadi pintu gerbang ini bagian dari bagian pintu gerbang secara keseluruhan. Nah, ketika ini mau keluar, mobil digeser semuanya. Dan ini pun termasuk ini ikut geser. Tetapi ketika mobil berada di dalam, yang ini tidak perlu dibuka. Hanya cukup bagian ini saja Kang yang dibuka. Nah, itu bisa seperti itu Kang. Kalau misalnya Kang Abu mau orang tidak perlu harus masuk dulu ke dalam rumah, ya, tidak harus masuk dulu ke dalam rumah, terus kemudian baru naik, tapi bisa juga langsung dari sini. Nah, itu bisa saja Kang seperti itu ya. Jadi alternatif yang nanti mungkin Kang Abu juga pilih mau yang mana. Baik. Kemudian dari yang berikutnya, ini batunya sebetulnya batu yang sama dengan yang sekarang ya Kang ya. Cuman karena memang ini dalil beraninya nggak ada, jadi saya pakai ini. Nah, yang ini pun nanti saya coba cari supaya ini dengan ini tuh sama Kang. Atau mungkin yang ini dengan yang ini sama, ya. Tapi dengan ini beda. Nanti kita lihat lagi Kang. Ya, karena bagian gerbang yang di sini. Kalau misalnya yang di bagian ini tetap ada benteng, gitu ya, berarti yang bagian ini dan ini bisa berbeda dengan yang ini, Kang. Begitu. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi secara kebutuhan seperti ini. Nah, kemudian kita naik ke atas, ya, seperti ini, naik ke atas. Nah, kemudian di sini sudah ada pijakan yang memang lebih aman ya buat orang. Jadi artinya ketika dari teras pun itu tidak langsung menuju tangga gitu ya, karena orang-orang kan berkumpul di sini ya Kang ya, ketika baru mau masuk ke dalam ruangan. Nah, ini menghindari masalah jatuh orang gitu ya, atau terguling ke bawah. Nah, ini diposisikan di sini yang lebih rata ya, supaya nanti orang-orang ketika berdiri di sini banyak kan dengan jumlah orang yang banyak itu masih aman Kang.
Ya, tidak khawatir kemudian jatuh ke bawah terguling-guling. Nah, itu kita hindari. Nah, kemudian di sini ada penghijauan, Kang. Kalau penghijauan itu tetap harus ada, jangan sampai dihilangkan. Dan kemudian sebetulnya di bagian ini pun masih bisa dibuat berupa lapisan tanah, Kang. Jadi bukan berupa beton. Kenapa bukan berupa beton? Karena satu, kita tetap harus menjaga supaya muka air tanah ini tetap bagus. Ya, itu pertama. Kedua adalah kalau misalnya seluruh bagian dari teras di depan ini kita tutup, ya, keseluruhan bagian teras ini kita tutup, akan timbul panas yang ditimbulkan dari bagian perkerasan ini. Nah, ini akan membawa udara masuk ke dalam rumah. Beda tentu kalau misalnya ini nanti misalnya menggunakan taburan batu ya, Kang ya. Taburan batu di sini, jadi air masih bisa masuk. Kemudian di sini rumput. Nah, itu akan membuat udara sebetulnya di bagian tersebut menjadi sejuk, Kang. Gitu. Itu akan berefek sekali. Berbeda kalau misalnya di sini semuanya perkerasan, nah itu akan membuat justru muncul panas dan kemudian terbawa ke dalam rumah. Ya, apalagi nanti di bagian ini kan konsepnya memang konsep yang terbuka ya, Kang ya. Bisa dibuka lebar-lebar jendela dan pintunya. Nah, itu kita hindari untuk supaya lingkungan luarnya tidak membawa panas dan kemudian masuk ke dalam rumah, dan itu tentu merugikannya. Nah, untuk bagian depan ini memang menggunakan kanopi, Kang, dan menggunakan kayu, walaupun kayunya bukan kayu yang asli ya, tapi ada kayu dari pabrikan yang dicetak menggunakan mesin. Jadi modelnya seperti kayu modelnya. Nanti saya perlihatkan bahannya seperti apa, Kang. Ada yang dari merek Conwood, ada yang dari merek lain, ada Sera. Ini kita bisa pilih. Kang Abu punya channel untuk membuat kanopi seperti kayu ini, tentu bisa saja Kang digunakan ya, menggunakan kayu. Nah, kemudian di sini siapkan rooster, Kang. Di sini siapkan rooster, kenapa? Karena ketika orang berdiri di sini, ya di posisi jalan, ini supaya tidak langsung melihat ke bagian dalam rumah ya. Karena kan cukup tinggi kan. Nah, ini tidak langsung bisa melihat ke rumah. Nah, tentu saja ini rosternya bukan roster yang ini nantinya kotak full ya. Tapi kita campur-campur, Kang. Ya, kita akan coba campur-campur. Misalkan bagian ini rosternya ada kotak seperti ini misalnya, Kang. Ya, ini padat, ini kosong gitu ya. Terus kita bolak-balik, tapi ada juga bagian yang memang bolong seperti ini, Kang. Nah, ini untuk membuat aksesoris yang menarik tentunya di bagian depan ya, di bagian pagar. Jadi artinya bukan full pagar, tapi memang ada bagian lain yang berbeda gitu. Nah, estetisnya bagus, estetisnya dapat ya, estetisnya dapat, estetikanya dapat, tapi tetap menarik gitu. Nah, ini tadi supaya udaranya masih bisa masuk, Kang. Udara pagi itu benar-benar bisa masuk ke bagian ini dengan membuat bagian ini digunakan rooster. Nah, kemudian bagian pagarnya, pagar ini saya mengusulkan menggunakan ada yang namanya plat plat besi ya, yang ada bolongnya, namanya perforated metal ya. Modelnya macam-macam, Kang. Nanti Kang Abu bisa cek perforated metal itu apa saja. Ada yang seperti ini bulat, ada yang heksagon, ada yang silang-silang dan macam-macam begitu, Kang ya. Nah, sebetulnya tadinya saya menggunakan ram kawat itu, Kang, di sini ya. Ram kawat yang sering dipakai di rumah-rumah yang zaman dulu ya, Kang ya, tapi sekarang juga banyak dipakai lagi di rumah-rumah mewah. Menggunakan ram kawat ayam ya kalau disebutnya sekarang. Yang kotak-kotak gitu, Kang, dari aluminium. Nah, itu bisa dipakai. Dan banyak dipakai di rumah-rumah mewah yang besar-besar gitu ya. Nah, itu pilihan. Nah, tetapi saya berpikir lagi, di rumah Kang Abu kan ini ada anak ya, walaupun satu orang, tapi saya lihat kemarin aktif gitu ya. Nah, kemudian saya mengganti perforated ini karena untuk keamanan anak
Kang Abu ya, dan juga mungkin nanti ketika keluarga Kang Abu datang, karena sifatnya dari rangka pagar ayam itu, ram ayam itu sifatnya gampang kendor gitu ya, walaupun tidak langsung jebrol ya, tidak jebrol begitu, tapi dia kendor. Nah ini tentu untuk menghindari anak-anak berlarian kemudian nabrak pagar, kemudian terjadi masalah. Nah ini dihindari dengan menggunakan perforated. Tapi ini pilihan ya Kang ya, tetap. Nah, kenapa saya pilih perforated? Karena memang biar kelihatannya bangunannya lebih ke arah modern Kang. Bisa industrial, bisa minimalis begitu ya. Tapi mungkin di sini lebih saya arahkan ke arah industrial ya, karena seperti yang di bagian ini finishingnya bukan finishing aci halus Kang, tapi dibuat kasar. Nah ini kebetulan tidak terlalu kelihatan. Nah ini mudah-mudahan kelihatan ya nanti di layar Kang Abu, ya layar HP atau apa. Nah ini seperti ini. Ini tidak rata Kang. Jadi memang dibuat kasar. Kenapa dibuat kasar? Supaya tidak monoton. Jadi walaupun misalnya ini putih, ini abu-abu gitu ya Kang ya. Tapi dengan kasar, dengan acian kasar, ini akan membuat perbedaan. Jadi tidak semuanya halus begitu terus kemudian dicat udah selesai. Nah, tapi ada perbedaan. Nah, sementara yang di sini dicat halus, diaci halus Kang, dan kemudian dicat ya warna putih. Nah, mengenai pemilihan lantainya nanti kita akan diskusi Kang. Seperti yang kemarin saya sampaikan Kang. Nanti bisa kita bareng-bareng milih keramiknya, atau misalnya Kang Abu sama istri, udahlah kita cari duluan deh mana yang kita suka, misalnya ya Kang Abu dengan istri. Nah kemudian Kang Abu mencari gitu ya, corak untuk teras mana nih yang diperlukan. Apakah mau dibedakan dengan yang bagian ini misalnya ya, kalau misalnya di sini menggunakan keramik, nah, apakah disamakan apa dibedakan? Saran saya sih dibedakan ya, supaya nanti bagian teras yang utamanya kelihatan tetap bahwa ini terasnya, sementara bagian lain adalah tempat duduk gitu ya. Nah ini boleh silakan dipilih yang mana yang diperlihatkan, informasikan mereknya serta tipenya seperti apa, ukurannya juga bagaimana, supaya nanti saya bisa terapkan di sini Kang dalam gambar 3D ini ya. Kita coba, kalau misalnya Akang sama istri berbeda, saya maunya ini, Kang Abu maunya ini, silakan nggak apa-apa sampaikan Kang pilihan keramiknya, supaya memang nanti ini dengan ini bisa kita match. Siapa tahu pilihan Akang dimasukkan ke sini, pilihan istri dimasukkan ke sini, ternyata bagus. Nah itu tentu jadi perbandingan Kang ya. Kemudian ini bagian ini bisa kita lihat tampilannya kurang lebih ya Kang ya. Nah kurang lebih begini ya. Mungkin dari sisi sudut pandang ini terlihat lebih lebar Kang dibandingkan yang sekarang ya, karena ini pengaruh kamera. Tetapi yang sekarang ini bisa mencukupi untuk keperluan orang berdiri dan duduk-duduk di sini Kang ya. Tentu tempat duduknya bukan tempat duduk yang besar gitu ya seperti ini, tapi yang ringan-ringan yang terlihat nyaman di bagian teras. Oke. Jadi bagian ini kita kasih ke penghijauan, saya usulkan penghijauan dan tidak dirubah. Dan kemudian balkon, nah balkon seperti ini Kang. Di bagian balkon ini saya mengusulkan menggunakan bata ekspos, tapi bukan bata ekspos asli Kang. Jadi dia berupa terakota yang dapat dibeli Kang ya dari beberapa penjual yang warnanya seperti ini. Ini usulan lagi Kang ya, bukan berarti ini harus begini loh Kang, enggak ya. Tapi memang bisa jadi usulan. Atau misalnya Kang Abu nanti mau cari yang lain modelnya, atau justru misalnya katakanlah batu alam misalnya Kang. Boleh silakan Kang Abu sampaikan ya. Karena ini masalah selera juga. Nah, di sini sama menggunakan penutup railing dengan terakota, perforated metal. Nah, di bagian ini menggunakan beton. Kenapa menggunakan beton? Karena memang biar lebih terlihat modern, Kang. Sementara yang di bagian ini menggunakan kaca, Kang. Atau kalau tidak menggunakan kaca, misalnya menggunakan apa disebutnya itu solar flat. Solar flat itu yang seperti asbes, ya, bukan seperti polikarbonat tapi rata, Kang.
nanti seperti kaca. Cuma memang kalau lengkungan-lengkungan tetap ada ya, terlihat, tapi itu lebih rata. Ketebalannya juga bermacam-macam. Ya, kalau lebih tebal biasanya lebih terlihat seperti kaca, Kang. Ya, itu bisa dijadikan penutup ini. Sementara yang di sini memang menggunakan beton supaya lebih terlihat modern, Kang. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, Kang, tampilannya untuk yang di bagian depan. Ya, perubahannya. Nah, kemiringan atap seperti yang tadi saya katakan, ini memang tidak bisa dirubah, Kang, karena yang di bagian ini seperti tetap atap yang sekarang, ya, bukan atap yang baru. Kalau gentengnya mungkin nanti ke depannya bisa diganti juga, Kang, ya. Misalnya supaya seirama menggunakan warna hitam, ya, seirama dengan dinding-dinding di sini nantinya. Kalau misalnya nanti Kang Abu, saya lebih sukanya warna merah atau misalnya memang warna genteng yang berwarna oranye misalnya ya, genteng asli. Nah, nanti kita sesuaikan lagi di sini. Karena ini akan berpengaruh, Kang, ke warna ya, penampilan bangunan, tampilan bangunan. Oke, nah itu untuk bagian depan, Kang. Ya, seperti itu yang diusulkan sehingga nanti tampilan yang muncul memang akan seperti ini, Kang. Ya, kurang lebihnya nih, Kang, ya. Nah, sekali lagi ini kalau terlihat lebar sekali, saya lagi efek kamera. Oke, itu kemudian ya ini bagian garasi ya, seperti ini lebih bersih ya, tidak ada yang lain. Nah, kemudian yang di sini memang dibongkar, kemudian disesuaikan dan bisa dijadikan tempat untuk penyimpanan tanaman ya, supaya tetap ada hijaunya. Baik, sekarang kita ke belakang, Kang. Nah, ini bagian belakang ya. Bagian belakang itu saya usulkan seperti ini ya, di mana ini ada taman, posisi di sini ada jendela yang pernah saya katakan sini sebelumnya saya usulkan menggunakan pintu juga, Kang, ya, pintu kaca supaya bisa dibuka lebar, tapi kemudian saya berpikir sudah sajalah digunakan untuk jendela karena akses untuk masuk itu posisinya dari sini gitu ya. Jadi ini tetap bisa dibuka lebar-lebar, udara bisa masuk, cahaya lebih masuk, dan ini lebih nyaman. Nah, kemudian di sini menggunakan taman ya, tentu saja ketika ini dibuka udara segar dingin dari arah taman ini bisa masuk, kan, ya, dan tentu jadi pandangan juga buat Akang. Atau misalnya kolam justru dipindahkan ke sini, Kang, boleh, Kang, nggak masalah, bisa dibuatkan nanti bukan model nanti detailnya bukan ya, tapi bentuknya seperti apa nanti bisa disesuaikan. Dan ketika misalnya berada di sini ya, berada di sini apa orang duduk-duduk ini bisa melihat ke arah taman atau kolamnya. Baik, terus nah ini di bagian sini, Kang. Kalau ini nanti tentunya dipakai area jemur ya, area jemur, parkir motor. Nah, tapi parkir motor pun saya ada usulan lain, Kang, buat Kang Abu. Bisa saja untuk motor itu nanti diposisikan di bagian sini, Kang, justru ya. Misalkan ada semacam penutup, bukan kerangkeng ya. Kalau kerangkeng kan kesannya kandang gitu ya. Tapi ada penutup dengan berupa kanopi. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada pintu besi misalnya, Kang. Begitu. Kalau saya gambarkan kasar dulu ya. Jadi ada kayak semacam kanopi di sini. Kemudian ada sampingnya gitu ya. Berupa besi misalnya. Nah, di sini juga ada pintu yang misalnya geser, Kang, ya, geser ke arah sini atau geser ke arah sana gitu ya, disesuaikan ukurannya untuk berapa motor, misalnya untuk 2 atau 3 motor ya, dan itu bisa ditampilkan dengan menarik gitu. Artinya tidak menjadi hambatan dan kemudian motor tidak perlu masuk sampai ke dalam sana, Kang, ke area cuci jemur ya, tapi berada di posisi ini tapi tetap aman. Nah, kemudian yang di bagian ini yang saya katakan
Bisa saja dijadikan tempat duduk-duduk, Kang. Misalkan terasnya begini, misalnya ya, Kang. Nah, di sini ada tempat duduk, misalnya. Tempat duduk. Di sini ada meja, misalnya, begitu. Nah, itu bisa saja seperti itu, Kang. Jadi artinya terasnya tidak harus kemudian ditempatkan di posisi yang kemarin kita rencanakan ya, Kang ya. Nah, di posisi sini. Justru di posisi ini malah jadi tempat menarik juga buat Akang, ya. Misalkan ada tamu tadi yang seperti saya katakan makan bareng, itu tidak perlu masuk ke dalam tapi berada di luar. Kang Abu dan keluarga pun ketika pagi-pagi menjelang sekolah, istri mau mengajar, anak mau sekolah, Akang juga mau masuk ke tempat kerja, bisa makan bareng Kang di sini. Begitu. Bisa makan bareng, menikmati makanan pagi, baru kemudian keluar. Gitu ya. Nah, di bagian ini tentunya yang sangat menarik adalah ketika misalnya duduk-duduk barengan teman dengan suasana sore hari ya, suasana sore hari tapi tidak terkena panas matahari sore karena nanti ada penutup-penutup yang dapat dijadikan sebagai buffer untuk udara dan cahaya ya, supaya tidak berlebih nantinya. Dan itu bisa diterapkan. Itu. Nah, yang di bagian ini tadi ada kanopi, ya, tidak ada kanopi. Kemudian untuk atap, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, gambaran awal, yang di bagian ini dihilangkan atapnya, kamu. Supaya nanti di bagian area ini lebih banyak cahaya yang masuk, ya. Sehingga ketika jemur pun dapat cahaya. Nah, ini yang menuju tangga ke kamar itu, Kang. Jendelanya tidak terlalu besar karena memang ini kan matahari sore. Nah, supaya tidak terlalu banyak masuk ke dalam ruangan, ini diperkecil karena fungsinya hanya sebagai akses cahaya masuk ke dalam ruangan tangga tersebut. Nah, di sini tidak dipasangi jendela, Kang. Kenapa? Ya itu tadi matahari sore. Supaya tidak masuk ke dalam ruangan. Bukaannya hanya di sini. Begitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau misalnya nih, karena kan kalau sudah di rumah sama tetangga begitu ya, nonton bareng misalnya Kang ya, bisa jadi nih Kang Abu pasang di sini ada layar besar gitu ya, pasang proyektor baru kemudian disorot ke sini, bisa nih Kang ya, semua ngumpul orang di sini, itu bisa juga seperti itu kan. Artinya bagian belakang ini memang dibuat sedemikian rupa supaya Kang Abu bersama keluarga juga bisa kumpul nyaman begitu ya, tanpa harus masuk ke dalam rumah begitu ya. Tapi Kang Abu pun bisa ngumpul bersama tetangga berada di luar, termasuk juga istri Kang Abu ya bersama ibu-ibu tetangga. Itu tidak perlu masuk ke dalam rumah, tapi berada di bagian ruangan ini. Nah, itu yang diusulkan Kang Abu. Ya, kalau atap mungkin hanya memberikan gambaran, ini dibuat lebih tinggi ya Kang ya, seperti yang kemarin sudah saya ceritakan. Ini lebih tinggi. Nah, bagian ini nih, saya nanti perlihatkan sedikit dari gambar SketchUp-nya ya Kang ya. Di bagian ini memang pendek kan. Nah, sementara di bagian ini tidak dibongkar, masih tetap yang lama. Hanya ada bagian atapan di sini ya Kang ya, bagian genteng di sini. Nah, yang di sini, awalnya kan ada yang ke sini ya Kang ya. Nah, itu dihilangkan Kang. Dan kemudian diganti dengan kanopi ya, karena sudah mulai pendek dan terlalu berdekatan dengan bagian atap beton yang ini. Nah, mungkin seperti itu kan kalau berdasarkan 3D ya secara keseluruhan yang di bagian luar, modelnya seperti itu. Ya, yang diusulkan. Ini kembali lagi ke Kang Abu. Kalau untuk bagian lantainya kita abaikan dulu nih. Di tahap sekarang masih kita abaikan karena ini belum kita diskusi lebih jauh. Kalau Kang Abu keseluruhannya misalnya udah oke nih, udah bagus misalnya. Dan baru kita kemudian bicara soal ini kan. Ya, kebutuhan alasnya seperti apa. Begitu. Oke, itu kan yang bagian ini. Nah, yang bagian ini yang saya katakan rendah, saya akan perlihatkan via SketchUp ya. Potongannya potongan sederhana tentunya, karena ini memang cukup pendek. Dan seperti saya bilang nanti akan terlihat plafon dalam bentuk bondex di bagian ruangan ini. Ya, di bagian ruang tamu ini. Oke, saya mulai masuk ke gambar SketchUp-nya kami ya. Untuk memperlihatkan potongannya berapa.
Nah, ini tentu akan kembali menjadikan Kang Abu untuk mempertimbangkan apakah memang Kang Abu siap dengan mendapatkan apa itu namanya, plafon yang rendah di ruang keluarga itu, atau bagaimana ya, karena uh, untuk keperluan Kang Abu mendapatkan ruang, tentu ekspektasinya ruangannya nyaman gitu ya, luas gitu ya, dan kemudian tinggi gitu plafonnya. Tapi kemudian setelah dicoba dalam bentuk gambar, ini tidak bisa gitu ya. Artinya tidak bisa terlalu tinggi, Kang. Nah, apakah ini cukup untuk Kang Abu atau tidak? Oke, saya buka gambar SketchUp-nya. Oke, saya share. Nah, kita lihat dari potongan yang bagian ini, Kang. Kalau yang ini potongannya seperti ini. Kita dari arah samping dulu, Kang. Oh, ini saya geser potongannya. Nah, kalau ini adalah ruangan dari ruang tidur utama ya, Kang ya. Ini dari tangga, ya bisa dibayangkan ya, Kang ya. Ini balkonnya. Kemudian kita coba geser lagi. Nah, ini udah mulai turun tangga menuju ke ruangan yang ini. Nah, ini Kang. Ya, ini adalah ruangan yang di bagian ruang baru itu, Kang. Nah, yang di sini ya. Kita coba ukur aja. Ini masih kasar tentunya, Kang ya. Belum kita lihat dari potongan yang lebih detail. Kurang lebihnya sekitar 2,6, Kang. Mungkin dapatnya 2,5 kemungkinan besar ya. Nanti akan dilihat dalam bentuk potongan teknisnya, apakah dapat nih di 2,6 ketinggiannya untuk yang ini. Nah, apakah ini dapat 2,6 ketinggiannya atau malah 2,5? Nah, mungkin Kang Abu nanti, mungkin kalau saya besok ke sana nih Kang, Kang Abu bisa melihat uh, ketinggiannya, oh, rendah banget ya 2,5. Nah, nanti kita coba lihat apakah Kang Abu nanti justru di bagian ini justru dibuat teras mungkin ya, teras yang berpintu misalkan, jadi hanya menggunakan kanopi gitu, tapi tentu akan beda suasananya, Kang. Akan ada suasana hangat di situ. Hangat itu dalam artian udaranya ya, udaranya hangat begitu, beda dengan beton karena menggunakan kanopi diganti. Nah, ini akan ada berbeda gitu ya. Nah, seperti itu, Kang, ketinggiannya ya, yang membuat bagian dari ruang duduk yang baru itu lebih pendek gitu. Nah, seperti ini, Kang. Ya. Kalau itu ke dapur, Kang. Nah, itu ke bagian ke dapur, ruang keluarga di dalam yang sudah ada sekarang. Gitu. Nah, ini kalau misalnya dari bagian samping. Kita lihat dari bagian depan, Kang. Bagian depan tentu saja tidak hampir tidak ada perubahan dari yang awal, ya kecuali tampilan saja. Kita geser ini ke bagian ruang tidur, ya, dua kamar tidur yang sudah digabung, ya. Kemudian di sini yang bagian dibuka, di bagian yang di bagian dibuka, di bagian ruang menuju ruang keluarga ya, kan ya. Sementara yang karena luarnya ditutup. Oke, kemudian kita geser lagi. Oh, kita geser lagi. Nah, ini menuju ke arah ruang tangga. Nah, ini tangganya, kan. Ini tangganya masuk ke area ruang keluar, ruang tamu. Ya. Ini posisinya dengan atapnya, Kang. Ya. Dari sini juga kelihatan perbedaan. Di sini plafon, kemudian di sini bawah atap betonnya. Ya. Seperti itu, Kang. Kurang lebih ya. Mudah-mudahan Kang Abu dapat gambaran nih dari informasi yang sekarang. Ya, bahwa ini kalau misalnya saya pasangkan orang, oh saya lupa ya, tidak pasangkan orang sebagai gambaran. Oke, saya pasangkan orang di sini, Kang. Ya, orang.
supaya gambarannya jelas. Saya ambil ini saja. Nah, ini Kang ya. Nah, seperti ini Kang gambarnya. Nah, itu 2,6 kurang lebihnya ya. Kalau misalnya di 2,5 berarti akan lebih rendah lagi. Begitu. Oke, itu saja Kang Abu yang ingin saya informasikan. Silakan nanti diulang-ulang kembali rencananya. Dan kemudian kalau besok pagi ada ide lagi, ada tambahan, ada masukan buat saya, silakan disampaikan saja kan ya via WA. Sambil berjalan kita kembangkan lagi Kang. Oke, itu saja Kang Abu. Terima kasih banyak dan mohon maaf nih, mungkin saya informasikan lebih malam ya karena saya tadi baru bisa membuat videonya di jam 8-an ya, jam 8 karena tadi ada uh, ke tempat lain dulu setelah mengirimkan motor ke bengkel ya, jadi saya baru bisa sampai malam. Oke, baik, terima kasih Kang Abu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.